Gue tuliskan pikiran lo dan omongan lo itu bakal 100 kali lipat jauh lebih jelas. Ketika lo mulai membiasakan kebiasaan ini, gue jamin bukan cuma lo doang, tapi udah ada 800 orang lebih yang nyoba trik ini dan mereka jadikan sebuah kebiasaan, yaitu kebiasaan menulis. Dan mereka tuh melihat drastis banget improvement atau peningkatan dalam skill komunikasi mereka, terutama ngomong yang lebih jelas. Dan oke bang, kalau kayak gitu gimana caranya nih gue bisa nerapin kebiasaan menulis ini dalam kehidupan sehari-hari gue? Bahkan dalam 30 hari ke depan, apa yang harus gue lakuin? Cuman sebelum gue bakal jelasin untuk planningnya, karena gue udah jelasin sebelum ini, bahwa dalam video kali ini, kalau lo kasih gue minimal 20 menitan atau 10 menitan, lo bakal memahami sebuah kebiasaan yang bakal bikin omongan lo 100 kali lipat jauh lebih jelas. Dan gue juga bakal jelasin apa yang perlu lo lakuin untuk menerapkan kebiasaan ini dalam 30 hari ke depan. Nah, cuman sebelum itu, gue pengen perkenalin diri dulu. Karena pastinya gak semua orang yang nonton channel ini udah paham dan udah tahu siapa gue, udah kenal gitu kan. Jadi kenalin dulu, nama gue adalah Jason Stanley. Dan gue udah punya pengalaman lebih dari 5 tahun di bidang ilmu komunikasi, science communication. Ini merupakan tahun ke-6 gue juga dalam menekuni pendidikan science communication, dan udah banyak banget hal-hal yang gue pelajarin dalam dunia science communication atau ilmu komunikasi. Bang, ilmu komunikasi atau science communication itu belajarnya apa gitu? Kalau ekonomi kan belajar tentang perekonomian dunia, kalau hukum mempelajari tentang hukum yang ada dalam domestik negara, misalkan itu di Indonesia atau mungkin di international school gitu kan, atau di international law. Kalau misalkan science communication itu belajar apa gitu bang? Jadi di science communication kita mempelajari mengenai komunikasi. Yes, sesimpel itu doang. Kita belajarin tentang komunikasi, kita melakukan survei, research mengenai komunikasi, tapi nggak sesimpel itu juga. Memang simpel, tapi nggak sesimpel itu juga. Jadi kita ngelihat aspek psikologinya, kita ngelihat apa yang terjadi dalam otak dan pikiran manusia ketika mereka berkomunikasi. Jadi kita lebih pendekatan secara psikologis lah sebutannya. Dan yang kedua, gue juga udah punya platform edutech gue sendiri, yaitu adalah Stanley Academy, yang terus gue kembangkan sampai sekarang dan sampai ke depannya. Gue berharap bisa menjadi top leading brand dalam Indonesia di bidang science communication. So far udah ada 800 orang lebih yang merasakan perubahan drastis setelah ngikutin 3 Hour Communication, salah satu produk dari Stanley Academy, dan di mana kehidupan mereka tuh berubah drastis dalam 30 hari doang di bidang komunikasi pastinya, pas nerapin materinya. Dan dari sini gue punya sedikit cukup kredibilitas untuk membicarakan mengenai apa yang bakal gue bahas dalam video kali ini. Jadi gue bukan mau bilang flexing atau gimana, tapi gue cuma pengen jelasin doang, karena penting banget buat lo tuh membiasakan ketika lo mendengarkan informasi, siapa sih yang menyampaikan informasi tersebut, siapa sumbernya gitu loh, dan apakah dia kredibel atau enggak. Nah, di sini gue cuma menjelaskan bahwa gue punya sedikit kredibilitas. Nah, oke, tadi gue udah jelasin siapa gue, kita udah kenalan berdua. Sekarang gue bakal masuk ke dalam kenapa menulis bakal bikin omongan lo itu jauh lebih jelas. Nah, sebelumnya, gue bakal jelasin kenapa kebiasaan menulis itu bakal bikin omongan lo jauh lebih jelas. Di sini, gue punya buku gue yang sering gue pakai, jurnal gue. Gue suka banget journaling atau menulis. Ini dikarenakan dari 5 tahunan gue ngelakuin research mengenai science communication. Yang menjadi kendala hampir 80% orang di dunia komunikasi, itu mayoritas mereka merasakan masalah dalam mengungkapkan pemikiran yang ada dalam pikiran mereka. Oke, ini menarik, karena banyak orang yang mikir, kalau gue ngobrol sama orang, ya gue tinggal ngobrol aja. Gak sesimpel itu juga. Karena kalau lo, mungkin salah satunya bahkan, gue dulu juga sama. Dulu pas gue berkomunikasi sama seseorang, walaupun gue tahu, ya lo kalau ngobrol lo tinggal ngobrol aja, tapi kendalanya adalah terkadang orang itu susah banget mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran mereka secara jelas. Ini yang harus di-underline, secara jelas. Jadi kebanyakan orang itu mengungkapkan isi pikiran mereka, tapi yang disampaikan itu kurang mudah dimengerti oleh orang-orang di sekitar mereka. Dan ini menjadi problem banget ketika lo di dunia kantoran, lo jadinya susah mengungkapkan isi pikiran lo, dan apalagi di meeting, itu kan fatal banget ya kalau kita disuruh ngungkapin pendapat kita, atau mungkin kita harus memperjelaskan mengenai materi presentasi kita gitu kan. Itu kan sedikit bikin hidup kita jadi rumit gitu loh. Sedangkan kalau yang kedua, misalkan di kampus, kita jadi susah punya teman.
kita jadi susah bikin koneksi-koneksi baru. Kenapa? Karena kita nggak percaya diri dengan kemampuan komunikasi kita. Oke, dari sini gue ngelakuin sebuah research tentang masalah tersebut melalui metode pendekatan kualitatif. Jadi waktu itu gue punya YouTube channel yang bukan channel yang ini, channel yang waktu itu sempat dihack sama hacker, dan kalau nggak salah kena phishing deh, malware, gue lupa. Singkat cerita gue udah lupa lah, gue udah hilang aksesnya ke channelnya. Dulu channel gue ada 80.000 subscriber. Dan banyak banget yang sering DM ke IG gue, It's Jason One, di mana mereka sering banget kayak curhat. Bang, gue ada masalah ini di komunikasi. Bang, gue ada masalah ini di komunikasi. Bang, gue ada masalah ini di komunikasi. Dan gue berusaha untuk menjawab satu persatu DM tersebut. Karena gue ngerasa gue nggak enak. Gue bisa ada di YouTube pun karena ada yang nonton gue. Kalau nggak ada penonton yang nonton video gue, ya gue bukan siapa-siapa juga. Jadi gue ada di sini tuh untuk melayani. Itu mindset gue waktu itu. Jadi gue nggak enak. Jadi gue cuma sekedar jawab-jawabin doang. Oh kenapa ya? Kok bang gue belibet gitu kan? Oh kenapa ya lu belibetnya? Lu ngerasanya apa sih pas lu tuh belibet? Dan singkat cerita, wow ada banyak banget. Ada ratusan total DM mungkin udah pernah gue bales-balesin. Dan itu cukup panjang lebar. Dan akhirnya gue sempat punya inisiatif buat ngerapihin DM-DM tersebut ke spreadsheet. Karena kalau di kuliah, lo biasa belajar juga nih pasti. Mau itu tesis, mau itu skripsi, mau itu apa. Biasanya kita ada metode penelitian kualitatif. Ingat gak? Jadi kita itu kalau mau bikin sebuah hipotesis, kita mau bikin sebuah penelitian gitu kan. Untuk penelitiannya kita bisa memilih survei data yang kita mau dapetin itu dari kuantitatif atau kualitatif. Gue memilih kualitatif waktu itu. Karena emang udah terjadi juga. Jadi gue bisa ngobrol banyak banget sama orang, gue rapihin tuh di spreadsheet, belibet. Gue taruh kategorinya, belibet. Gue masukin juga untuk kategori problem. Kategori penyebab problemnya, sorry. Dari situ, gue ngelihat ada banyak pola banget. Tapi yang menarik adalah hampir 60% loh, bahkan 60% penyebab dari masalah belibet yang sering orang omongin itu terdapat kepada satu, kondisinya adalah satu-satunya dan hanya satu, 60% ini ya, yaitu adalah kondisi pikiran yang tidak teratur. Bang, ada masalah dari gugup kah? Canggung kah? Kurang percaya diri? Oh, ada banget. Tapi masalahnya 60% itu dari pikiran. Oke, 60% dari pikiran, kontribusi 40% ya mungkin dari perasaan lo kurang pede atau lo ngerasa kayak nggak yakin sama diri lo sendiri, lo nggak nyaman ngobrol sama orang ya. Well, aspek-aspek psikologis kayak gini bisa diubah lumayan dengan cepat dari pengalaman gue di Stanley Academy. Udah banyak yang berubah cepet banget, drastis banget untuk masalah psikologis ini. Tapi yang menarik adalah bukan psikologisnya, tapi pikirannya. Karena lo mau ngerubah pikiran itu susah banget. Bayangkan gini, misalkan let's say, kita udah umur 27 tahun gitu kan. 27 tahun lo hidup dengan pikiran yang terbiasa tidak teratur, sehingga omongan lo tidak teratur, mengubahnya itu pasti nggak mudah. Tapi, bahkan pertanyaannya adalah, how do we even change our mind? Gimana caranya bahkan kita bisa merapikan pikiran kita? Nah, ini yang menarik. Pikiran yang tidak teratur menyebabkan pembicaraan lo juga menjadi tidak teratur. Kenapa kayak gitu? Gini, gue bakal bedah sedikit konsep dari berbicara. Oke. Konsep dari berbicara adalah, satu, pikiran lo menghasilkan ide abstrak. Yang kedua, ide abstrak ini bakal diubah menjadi struktur bicara. Dan yang ketiga, bakal disampaikan melalui kata-kata. Ini tiga utamanya dari cara lo itu bisa berbicara. Jadi, satu, ide lo harus mikirin dulu apa yang mau dibicarakan. Oh, let's say, contohnya, misalkan gue mau ngebicarain tentang filsafat stoikisme. Gue lagi ngobrol sama teman gue namanya Kevin, dan kita lagi ngebahas tentang topik filsafat, dan dia nanya ke gue tentang filsafat stoikisme. Oke, satu, idenya muncul dalam pikiran gue. Gue harus membicarakan tentang topik stoikisme. Yang kedua, kalau gue udah punya bahasan ide topik, maka gue harus punya yang gue sebut sebagai struktur bicara. Nah, ini yang sering banget kacau. Karena pikiran lo, kalau gagal dalam menyusun struktur bicara, maka dia bakal bingung poin utama apa yang pengen lo sampaikan, poin pendukung apa yang pengen lo tekankan, dan rangkuman dari pembicaraan lo itu apa. Kayak otak lo tuh harus tahu dulu. Jadi, oke, Bang, struktur bicara ini berarti gue struktur bicaranya? Enggak juga, bukan. Tapi
otak lo harus terbiasa mengenali siapakah yang menjadi topik utama, siapakah yang menjadi topik pendukung, dan siapakah yang menjadi rangkuman pembicaraan lo. Dengan begini, lo ngobrol sama temen lo, mau dimulai dengan topik pendukung dulu, atau mau dimulai dengan topik utama dulu, atau mau pakai rangkuman dulu, it's more than okay. Itu bakal bener-bener rapi banget. Bakal bikin pembicaraan lo jauh lebih mudah dicerna dan jauh lebih jelas pastinya. Oke bang, tadi Sabtu itu adalah gue punya ide, gue harus punya struktur bicara, dan gue juga harus punya rangkuman gitu. Oke, sekarang singkat cerita gimana caranya gue bisa ngelakuin hal ini. Nah, ini menarik. Dalam 30 hari ke depan, yang perlu lo lakuin adalah ini. Oke, ini secara visual dulu. Ini, oke. Terus yang kedua, itu adalah ini. Oke. Dan yang ketiga, itu adalah yang ini. Oke, ini semua tuh apa gitu bang, dan kenapa lo nunjukin semua ini? Gini, yang gue pengen bicarakan dalam video kali ini, kalau lo lihat semua yang baru gue kasih tunjuk tadi barusan, itu hanyalah sekedar tulisan-tulisan biasa. Oke, gue bakal sedikit jelasin. Sabtu gue tadi ngasih tunjuk buku. Di dalam buku ini, itu ada kertas. Jadinya, gue baca buku ini sambil gue nulis rangkuman atau pemikiran-pemikiran yang gue pahamin. Tapi kuncinya adalah gue nggak nulisin rangkuman dari bukunya, gue lebih ke arah mengkritik atau membuat hipotesis dugaan gue dari rangkuman buku ini. Jadi gue belajar data informasi dari buku ini. Salah satunya misalnya tentang lo nggak boleh terlalu cepat ngejudge first impression, karena pikiran lo itu perlu waktu cukup banget, yang lumayan banyak bahkan, untuk mencerna terlebih dahulu. Kira-kira apa sih yang lagi pengen kita kerjakan? Karena otak tuh sering banget ketipu. Ya, jadi cerita kayak gitu lah. Dan dari situ, itu kan lebih ke arah aspek psikologis ya. Itu kan lebih ke arah kayak sistem 1 dan sistem 2 berpikir gitu kan. Tapi gue lebih hubungin ke dalam aspek komunikasi. Jadi gue memberikan dugaan gue sendiri bahwa, oh, dalam komunikasi ini juga bisa dikorelasiin, karena banyak banget orang yang kalau ketemu sama orang baru, mereka tuh sering banget, cepet banget first impression kebentuk gitu kan. Dan mereka percaya bahwa, oh dia orang kayaknya buruk, oh ini orang kayaknya baik, oh ini orang kayaknya apa. Tapi itu semua susah banget dibilang akurat. Karena pada dasarnya, otak manusia itu sering kali mengalami error system dalam sistem berpikir satu. Oke. Yang kedua, ini adalah planning yang gue punya dari buku Emit. Jadi gue baca buku juga, dan tentang kepengusahaan, singkat ceritanya kewirausahaan. Dan gue bakal nerapin ini ke dalam sistem bisnis gue. Itu adalah Stanley Academy. Gue udah ngebangun platform edutech sendiri. Mungkin gue sedikit belum ceritain banyak, tapi Stanley Academy itu platform edutech yang bergerak di bidang ilmu komunikasi. Dan so far gue masih ngedevelop itu sendiri, jadi semua idenya tuh masih dalam ranah gue sendiri. Dan buku ini tuh gue baca untuk bisa memberikan gambaran-gambaran ide yang bisa gue lakukan untuk Stanley Academy. Ya, jadi gue tulisin semua di sini apa aja yang bisa gue lakuin untuk Stanley Academy. Yang ketiga, gue juga tadi ngasih unjuk untuk bagian jurnal. Ini adalah jurnal gue. Jurnal ini gue tulisin hampir setiap malam kalau bisa. Kadang kalau lagi capek banget ya udahlah, gue kadang udah tidur gitu kan. Tapi tetap gue tulisin, gue usahain tulis jurnal ini untuk menuliskan isi pikiran gue. Oke bang, sekarang gue udah paham kalau misalkan gue pengen jelas gitu. Gue harus bisa membiasakan kebiasaan menulis pikiran gue, dan omongan gue bakal jauh lebih jelas. Kenapa kayak gitu? Itu yang jadi pertanyaannya. Gini, ketika lo membiasakan untuk menulis pikiran lo, definisi dari menulis pikiran lo adalah lo menulis apapun yang ada dalam pikiran lo. Kayak biasakan menulis bang. Ya. 1. Ini level 1 ya. Dalam 7 hari ke depan, yang gue pengen lo lakuin adalah yang tadi gue lakuin sama pertama. Itu adalah buku M. Gue pengen lo lakuin ini dalam 7 hari ke depan. Bang, ini proses kayak gimana? Prosesnya adalah lo baca satu sumber aja. Jadi dalam 7 hari ke depan, setiap hari lo cari satu sumber baru, oke? Baik itu misalkan dari kompas.com, artikel tentang let's say Jason Stanley dimuat di kompas.com, baca boleh. Atau misalkan lo ikut Stanley Academy,
di 3 hour communication ada materi misalkan tentang pendengaran yang baik, boleh dipilih. Jadi lo tuh mengkonsumsi konten terlebih dahulu. Jadi dalam 7 hari ke depan, lo konsumsi konten, lo baca, lo dengar, atau apapun itu, lo nonton video gue, ya, satu aja, sehari satu. Jadi dalam 7 hari ke depan, ada 7 topik yang bakal lo baca. Gue pribadi lebih prefer pakai buku. Ya. Buku apapun, bebas. Let's say misalkan dalam satu hari, lo baca tentang buku Myth atau Entrepreneur Myth atau Mitos. Lo baca selama 20 halaman, dan lo kan udah dapat poinnya nih tentang 20 halaman tersebut. Ya. Sekarang, yang pengen gue lakuin dalam 7 hari ke depan adalah lo menuliskan apa yang bisa lo dapatkan dan yang bisa lo lakuin dari informasi tersebut ke dalam kehidupan lo. Ini bakal memacu otak lo untuk bisa beropini. Oke, Bang. Untuk beropini gitu, Bang. Iya. Bang, nulisin apa aja? Apa aja? Bebas apapun. Kayak misalkan gue baca nih, gue bakal kasih sedikit contoh. Dalam buku Entrepreneur Myth, itu ada bagian di halaman 0 sampai 76, gue tulisin di sini juga. Bahwa pada dasarnya manusia itu terdiri dari 3 hal. Oke. Ada manajer, ada pekerja, ada juga pengusaha. Di sini gue menuliskan bahwa gimana caranya menurut gue pribadi, itu bisa mengkolaborasikan atau bisa membalance, membuat diri gue itu bisa seimbang aspek pekerja, aspek manajer, dan aspek pengusahanya. Jadi gue tulisin di atas sini. Jadi misalnya gue tulis nih, untuk pekerja, gue bisa melakukan pekerjaan yang teknis, tapi teknisnya itu gue harus dapetin dulu dari planning gue sebagai seorang manajer. Oleh karena itu, sebagai seorang manajer, gue harus memikirkan planningnya yang gue jalanin, itu sudah achievable atau enggak. Goals-nya udah real atau belum, timeline-nya juga udah achievable atau enggak gitu kan. Jadinya gue nggak terlalu underwork ataupun gue terlalu overwork. Yang ketiga, dari sisi pengusaha, gue bisa membiasakan. Jadi, itu adalah opini-opini gue. Oke. Bang, berarti kalau gue sedikit rangkum, dalam 7 hari ke depan, ya, mulai video ini, misalnya gue tonton nih, gue cari topik, gue baca topiknya tentang apa, dan gue kasih opini gue tentang topik tersebut, gimana caranya topik tersebut bisa memberikan dampak kepada kehidupan gue. Apa aja yang bisa gue lakuin dari topik tersebut. Iya, bener banget. Kayak bener banget. Itu doang. Oke. Yang kedua, kita bakal masuk ke level yang kedua. Ya. Kalau 7 hari lo udah selesai, ini program buat ngubah kebiasaan berpikir lo agar lebih terstruktur, sehingga kemampuan berbicara lo juga bakal lebih jelas. Seperti yang gue bilang, pikiran yang terstruktur bakal bikin omongan lo lebih terstruktur, sehingga bakal lebih jelas dan mudah dimengerti sama orang. Pikiran yang tidak terstruktur bakal membuat omongan lo tidak terstruktur, yang membuat orang menjadi tidak mudah memahami apa yang lo bicarakan. Oke. Yang kedua, level yang kedua yang penting banget untuk dilakuin adalah dalam 20 hari berikutnya, gue pengen lo ngelakuin 2 hal. Satu, ya, lo please punya buku kayak gini. Bukunya nggak harus sama kayak yang gue punya, tapi punya jurnal aja. Oke. Nah, dalam 20 hari ke depan, setiap harinya lo tuh tulisin 3 struktur utama. Pertama, ya, topik pendukung. Kedua, yang pertama topik utama, yang kedua topik pendukung, yang ketiga adalah rangkuman. Bang, topik utama, topik pendukung, dan rangkuman. Maksudnya apa gitu loh, Bang? Gini, jadi dalam 20 hari ke depan, ya, bagi kita bikin kolom nih, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, sampai 20 hari ke depan, di mana setiap kolom ini, lo tuh perlu menuliskan hal yang bakal lo bahas dalam topik hari itu. Bang, gue perlu baca dulu gak? Boleh baca, gak baca juga gak apa-apa. Jadi gue pengen lebih, dalam 20 hari ke depan ini, gue pengen lo lebih melatih ke arah berpikir terstrukturnya. Kalau tadi lo udah terbiasa berpikir. Jadi otak itu perlu juga, lo tuh membiasakan mengeluarkan opini dulu. Nggak boleh, gue sering bilang bahwa ketika lo meeting, ketika lo brainstorming, jangan pernah lo itu ngebatasin ide-ide apapun yang bakal dikeluarin. Jangan pernah. Kayak sekalipun itu ide bego atau ide yang agak-agak gila banget gitu kan. It's okay banget. Totally okay. Kalau sampai otak lo dibiasakan untuk tidak mengeluarkan ide, maka dia bakal kena yang namanya creative block. Jadinya bukan cuma lo takut berpendapat, bukan. Mungkin waktu itu lo ngerasa, ini mah opini gue, stupid lah, udah gak mau ngomong.
Bukan masalah itunya. Ketika otak lo terbiasa untuk tidak berpendapat, maka kedepannya pun dia bakal lebih tidak mudah berpendapat. Jadi ketika otak lo dibiasakan untuk ya udah nggak apa-apa, it's okay, selama lo ada yang pengen lo keluarin aja. Kedepannya dia bakal lebih ngeluarin ide-ide yang jauh lebih baik. Jadi mungkin minggu ini ide yang lo keluarin itu buruk. Minggu depan itu oke lah, lumayan nggak buruk. Minggu depannya lagi, karena dia terbiasa mengeluarkan ide terus-menerus, menghasilkan mesin ide lah otak lo tuh, bakal jauh lebih baik lagi di minggu ketiga, di minggu keempat, itu bahkan mungkin udah perfect ide yang lo keluarin. Semuanya, kenapa? Karena otak lo udah dibiasakan untuk beropini dan menghasilkan terlebih dahulu. Jadi, karena otak lo, fungsi utamanya adalah sebagai produsen ide sistemnya. Jadi kalau si produsen ide ini, sama aja kayak lo misalkan punya teman, yang dimana dia jualan kue, dan lo bilang, kue lo nggak enak, kue lo nggak enak, kue lo nggak enak. Dia bakal cenderung nggak mau keluarin kue lagi. Padahal fungsi utama dia adalah mengeluarkan kue. Nah, itu yang menjadi problemnya. Jadi, di minggu pertama, ya, 7 hari pertama, kita biasakan buat dia itu bisa dan mau mengeluarkan kue ini. Oke. Yang kedua adalah dalam minggu kedua yang selama 20 hari. Jadi selama 20 hari ke depan, kita pengen bikin dia, itu bukan cuma ngeluarin kue doang, tapi ngeluarin kue yang udah mulai enak. Nah ini, gimana caranya bang? Otak gue bisa kayak gitu. Lo dalam 20 hari ke depan, pilih satu hari satu topik. Dan setiap hari beda-beda topiknya. Misalkan, di hari pertama, gue nulis topik gue adalah setuju atau enggak, filsafat stoikisme bisa memperlancar kehidupan gue dan menghilangkan stres dalam hidup gue. Bang, boleh apapun nih. Gue misalnya mau kritik tentang bola Indonesia. Gue boleh kritik tentang sektor pebisnis di Indonesia. Atau gue pengen bahas tentang psikologi. Ya, Sigmund Freud misalkan. Boleh guys bang? Boleh banget. Misalnya lo lagi kuliah, lo lagi di dunia perkantoran, lo pengen, kira-kira Bang Jason bener gak ya sebagai CFO, dia ngasih planning terakhir meeting dari pagi, misalnya kayak gitu. Oke. Bang, oke. Terus gue harus ngapain? Topik kan udah ada nih. Udah tulis topiknya di kertas lo. Dan lo tulisin topik utama, topik pendukung, dan rangkuman di kertas lo. Bullet point-nya ya. Jadi lo bikin poin, topik utama, topik pendukung, dan rangkuman. Nah, di topik utama, biasanya lo bisa memberikan gambaran besar dari apa yang bakal lo bahas. Contoh, kita balik ke bagian yang awal tentang filsafat stoikisme. Gue bisa bilang topik utama gue adalah, gue setuju dengan pendapat bahwa stoikisme bisa meredakan stres dalam kehidupan kita. Udah. Jadi kayak topik utama itu adalah lo setuju atau enggak, atau gambaran besar yang pengen lo bicarakan itu apa. Secara singkat ya. Kalau lo harus ngejelasin dalam 3 detik, apa yang pengen lo jelasin dalam 3 menit, itu adalah ide utamanya. Dan lo tulisin di topik utama. Simpel banget kan? Kayak tinggal nulisin doang, gue setuju atau enggak, gitu. Gue setuju tentang filsafat stoikisme. Dan kalau misalnya udah selesai, lanjut lagi deh ke topik pendukung. Nah, topik pendukung, lo harus menuliskan hal-hal yang dapat mendukung kebenaran ide lo. Contoh, tadi kan gue bilang, gue setuju bahwa filsafat stoikisme dapat meredakan stres di kehidupan gue. Apa yang dapat mendukung pernyataan ini? Oh, sekarang gue cari di Google. Oh, ternyata dari insider.com ditemukan bahwa orang yang ngelakuin atau menerapkan filsafat stoikisme cenderung bakal lebih tidak stres dibandingkan partisipan yang tidak menerapkan filsafat stoikisme. Dan bisa gue tulisin tuh di opini pendukung gue. Nah, opini pendukung itu minimal ada 3. Jadi, keseluruhan journaling ini, mungkin lo perlu sekitar 1 jaman waktu lo tiap hari. Tulis topik utama, topik pendukung, dan rangkuman. Jadi topik utama adalah 1, topik pendukung itu ada 3. Jadi lo harus nyari 3 opini pendukung lo. Dan yang ketiga rangkuman. Jadi rangkuman adalah gabungan dari opini pendukung dan opini utama. Misalkan, oleh karena itu, data dari insider.com mengenai filsafat stoikisme yang memiliki benefit untuk meredakan stres, didukung juga dengan apa, misalkan, gue tetap setuju bahwa filsafat stoikisme dapat meredakan stres dalam kehidupan kita. Jadi gue ngerangkum, gue mulai dengan opini pendukung gue dulu. Oleh karena itu, dari data insider.com, dari apa-apa, itu kan opini pendukung gue. Oleh karena itu, gue tetap setuju bahwa filsafat stoikisme, nah itu kan adalah opini utama. Jadi rangkuman adalah gabungan dari opini utama dan opini pendukung. Nah, dalam 30 hari ke depan, lo lakuin ini. Nah, dalam 20 hari ke depan, lo lakuin bagian dari berpikir terstruktur ini melalui journaling yang lebih terstruktur. Jadi, minggu pertama, lo membiasakan otak lo untuk memproduksi ide. Minggu yang kedua, lo membiasakan otak lo untuk memproduksi ide yang jauh lebih baik lagi dan lebih terstruktur. Jadi,
Bang, next time apa yang bakal terjadi sama otak gue? Ketika otak lo terbiasa untuk berpikir terstruktur, maka omongan lo juga bakal jauh lebih terstruktur dan lebih jelas. Sehingga orang bakal lebih mudah memahami alur lo. Oh, biasakan, misalkan ketika lo ngobrol, lo jadi terbiasa untuk memulai dengan opini utama lo, dan didukung juga nih dengan opini pendukung lo, dan juga lo masuk lagi ke rangkuman. Jadi orang tuh pas ngedengerin, itu bakal lebih paham alur bicara lo tuh kemana. Seenggaknya lo nggak bakal muter-muter nggak jelas. Lo bakal punya struktur bicara yang sesuai dengan topik yang lo bicarakan. Nah, bagi lo pada yang pengen belajar lebih lanjut tentang ilmu komunikasi, jika lo mungkin adalah pengusaha yang lo pengen ningkatin omset bisnis, atau mahasiswa yang pengen ningkatin skill komunikasi, atau mungkin karyawan yang pengen bisa menerapkan komunikasi efektif dalam dunia perkantoran lo bisa pelajarin 3 Hour Communication di stanleyacademic.com. Di sana lo bakal belajar dalam 30 hari cara bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet, dan bahkan bisa menguasai skill-skill komunikasi yang lebih advance, kayak berretorika, bikin siapapun bilang iya ke yang lo minta, bikin siapapun suka dan gak sabar pengen ketemu sama lo lagi, melalui menerapkan karisma ke dalam kehidupan lo, memahami hukum kekuasaan, jadi lo bisa berkuasa karena skill komunikasi lo bisa cek aja 3 Hour Communication dari standacademic.com. Di sana juga udah ada 750 lebih teman-teman kita yang ngerasain perubahan drastis banget, baik dari sektor pengusaha, copywriter, dari profesional, karyawan, BUMN, udah banyak banget deh. Lo bisa cek aja di stanleyacademic.com di Google, atau cek aja di pin komentar di bawah. Bye-bye.